Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dengan surat Al-Qari'ah. Yang mana nanti dalam surah Al-Qari'ah ini gambaran mengenai hari kiamat, kemudian penimbangan amal manusia, kemudian berakhir nanti apakah di surga dan neraka. Surat sebelumnya, surat Al-Adiyat, itu menjelaskan Allah memuji daripada kuda-kuda yang berperang, yang diberi makan oleh tuannya dan tahu tujuan hidup. Tahu tujuan hidup dia untuk diberi makan oleh tuannya, dan mencela manusia yang sudah diberi nikmat oleh Allah tapi tidak tahu dia tujuan hidup di dunia. Nah, nanti pada hari kiamat akan ditimbang amal-amal manusia ini, mana yang tahu tujuan hidup, mana yang tidak tahu tujuan hidup, yang berakhir nanti dengan aisyatir radiyah, kehidupan yang diridai yaitu surga, atau narun hamiyah, atau nanti di neraka yang sangat panas. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Kita lihat terjemahannya. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awal ayat ini dimulai dengan Al-Qari'ah, menggambarkan hari kiamat. Dan dalam Al-Quran banyak Al-Haqqah, kemudian At-Tammah, As-Sakhah, Al-Waqi'ah. Banyak kata-kata dalam Al-Quran yang menunjukkan bermakna hari kiamat. Tetapi bahasa-bahasa itu memiliki makna-makna yang tersendiri. Seperti Al-Qari'ah. Penggunaan kata alif lam ini menunjukkan suatu tertentu, tidak umum. Kejadiannya tertentu, yaitu menunjuk kepada kejadian besar, yaitu hari kiamat. Al-Qari'ah berasal dari kata qara'a. Qara'a itu artinya ketukan yang sangat keras. Yang siapapun mendengar ketukan yang sangat keras itu, sehingga menakutkan, membuat semua orang takut, dan suasananya langsung mencekam. Itu yang dikandung dari makna qara'a. Berulang balik. Siapapun yang mendengar suara qari'ah itu langsung membuat semua orang takut, ketakutan, dan suasananya langsung mencekam.
Ada orang takut tapi tidak mencekam benar. Tapi kejadiannya saking takutnya mencekam. Apa itu kejadiannya? Al-Qari'ah, hari kiamat. Kalau tiba di bahasa Minangnya mendengar suara kejadian hari kiamat itu, mendengar suara daripada sangkakala itu, langsung pakak telinga dia. Sakhah, suara yang memekakkan telinga. Fa iza ja'atis sakhah, langsung memekakkan telinga. Tiba di telinga langsung pakak telinga dia. Tiba di pikiran langsung buntu pikiran dibuatnya. Jadi tidak tahu buntu tak ku pikir langsung. Bagi kira tu. Wak ada masalah masih bisa berpikir jalan kuat. Baranam barik masalah menakutkannya masih ada berfikir. Tapi kejadian hari kiamat itu saking menakutkan dan mencekamnya, langsung buntu. Tiba di hati kita orang, rasa putih tali hijau jantung. Begitu mengerikannya. Memang waktu itu kejadiannya sangat-sangat mengerikan. Dan Allah bertanya lagi, mal qari'ah? Apakah itu al-qari'ah? Kejadian yang menakutkan dan mencekam itu, ketukan yang sangat keras itu. Ditanya balik. Ini menunjukkan begitu besarnya kejadian itu. Kata ada ta, pakai ta marbutah di belakang itu. Jadi artikan perempuan. Ya, qari'ah. Apa itu padusi? Oh, enggak gitu lah. Ta marbutah itu menunjukkan kejadian itulah sampai di puncaknya. Mubalaghah. Penambahan kata ta itu mubalaghah. Lah sampai puncaknya. Ketakutan manusia itulah tiba di puncak. Kebuntuan berfikir pun lah tiba di puncak. Mencekamnya lah tiba. Pokoknya kejadian itu semuanya puncaknya. Mengerikannya. Dan ditanya kembali, apa itu Al-Qari'ah? Ini untuk menarik perhatian begitu besarnya kejadian tersebut. Pengulangan bertanya biasanya digunakan untuk menekankan makna. Contoh, mengenalkan diri sajalah. Lihat tahu je beliau. Atau muka contoh. Itu beliau. Itu. Diulang nanya lihat. Lihat tahu kan? Lihat tahu situ. Dia beliau tu. Apa maksudnya tu? Penekanan. Penekanan. Bahwasanya yang beliau tadi itu tidak orang sembarangan tu. Lihat tahu je beliau kan? Menekankan itu ke suatu yang sangat besar. Ditambah lagi wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Sudah sering kita ulang bahwasanya setiap Allah bertanya wa ma adraka, itu pasti kejadiannya itu di luar akal, fikiran dan hati manusia. Tidak akan bisa akal menjangkaunya, memikir-mikirkannya, dan tidak bisa pula hati merasa-rasakannya. Wak pikir-pikirnya lagi ni kejadian hari kiamat tu anda kata jangkau dia ada. Wa ina manuana tu indak kata jangkau jodoh begitu mengerikannya.
Tetapi walaupun tidak terjangkau oleh fikiran dan hati manusia, Allah beri gambaran sedikit. Nah, jadi gambaran nanti yang disebutkan di ayat 4 Bapak Ibu dan ayat 5, jangan dikatakan itulah yang Al-Qari'ah, tidak. Itu hanya gambaran sedikit. Kalau tidak, seujung kuku dari kejadiannya itu. Dan itu pun digunakan kata-kata kal farashi, kal ihni. Ka itu maknanya seperti lohnya. Kalau makna seperti bukan itu, ya seperti. Mirip-mirip kira-kira mereka lah. Kalau kira-kira mereka itu berarti tidak itu. Berarti jauh mengerikannya, jauh menakutkan dan mencekamnya. Tapi alhamdulillah berdasarkan hadis Nabi, seorang yang beriman, yang ada iman dalam hatinya, maka dia akan diwafatkan oleh Allah sebelum hari kiamat itu datang. Sehingga yang mendapati hari kiamat itu hanyalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Semoga Allah selamatkan kita. Nah, bagaimana gambaran yang sedikit itu mengenai Al-Qari'ah itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari, yaum, hari yakunu, menjadi annas, manusia, kal farash, seperti anai-anai. Ada yang katakan seperti laron. Dalam tafsir disebutkan seperti belalang. Belalang bermakna farash itu apa Ibu? Anak daripada belalang. Anak belalang itu namanya farash. Ada yang mengatakan laron. Laron kau sawaknya apa? Bahasa Minangnya. Yanai-yanai. Merah bahasa Minang waktu itu. Tidak lulus kuliah bahasa Minang. Kalau akang tidak ada P, tidak ada. Tapi karena orang Minang tidak ada P itu, wah ya. Anai-anai ini apa bahasa Minang? Anai-anai di kayu. Kalau yang tabang lampu itu? Laron bahasa Indonesia itu. Tidak lulus Minang itu. Pas hari hujan, hanya keluar tuh mencari lampu tuh. Karuk-karuk namanya tuh. Tanya ke pakar bahasa Minang kata. Berterbangan itu, coba lihat tabangnya laron tadi itu. Tabangnya mandek di lampu itu. Beraturan go, serentak go, atau berantakan. Balanta iku jatuh. Kamu itu. Artinya menunjukkan kejadiannya waktu itu adalah tidak menentu, tidak tentu arah, kacau balau. Itulah keadaan manusia waktu itu. Mabthuth. Mabthuth itu artinya yang berterbangan, yang bertebaran. Tidak tentu arah. Dan kejadian waktu itu orang tidak peduli lah. Tidak peduli dengan siapapun kejadian itu. Maka kejadian hari kiamat, pas kalau dosiko petang itu, orang menyelamatkan diri masing-masing. Ketika gampo, orang lari saja. Tidak ada tekanan lain itu. Pas gampo itu baru gempa. Belum lagi dengan gempanya hari kiamat, zilzalaha kejadian. Yang sebelumnya surah Al-Zilzal, bagaimana gempa sedunia, bukan setempat ya, sedunia.
Tentu kejadiannya waktu itu manusia, yang manusianya kacau balau, lari tak menentu, balantak yo balantak lah. Kalau di surah At-Takwir tu, manusia dengan binatang itu lah bercampur baur. Kini saya takut-takut awak sobok harimau. Saya sobok dari harimau, kini kan so cari tu harimau baru. Bas sobok harimau lah coba. Kalau sobok harimau apa kira? Ini rasanya cari tu harimau, takui. Kecari tu harimau tu, mencari gambar harimau. Iko harimau tu nak. Ketiga, mencari harimau di kebun binatang. Takut je orang. Ngeri. Apa sebut harimau di rimau? Kejadiannya tu, menakutkannya tu, bantu apa sebut harimau tak? Kan takut tak? Tetapi hari kiamat itu bercampur baur antara manusia dan binatang. Dan tak ada yang takut. Manusia yang calik harimau tak takut. Dan harimau yang calik manusia taklah selero. Sama takut. Harimau pun takut. Tak selero yang calik manusia. Manusia pun taklah takut yang calik harimau. Mengalahkan segala ketakutan. Mengalahkan segala ketakutan sehingga tidak peduli dengan siapapun, kacau balau, lari tak tentu arah. Itulah kira-kira gambaran manusia pada hari kiamat. Wa takunul jibal. Itu kejadian mengenai manusia. Mengenai alam bagaimana? Mengenai bumi kejadiannya. Wa takunul jibal, dan menjadi gunung itu kal'ihnil manfush. Gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di sini kal'ihni, seperti. Ihni, ihin. Ihin itu artinya bulu. Ada katakan bulu domba. Sangat halus, sangat ringan. Bentuk kapeh. Cuma biak bantah tu kapehnya. Dibuangin kancang bambang ngeteh banyak. Sangat ringannya. Manfush. Manfush itu artinya yang dihambur-hamburkan. Yang dihambur-hamburkan. Yang hancur lebur. Kalian bukan hancur lebur. Gunung saja. Kenapa gunung yang menjadi contoh di sini? Karena gunung itulah yang menurut manusia yang paling kuat di permukaan bumi. Saking kuatnya yang mengguncang tu. Dan yang menjadi pasak bumi itu. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Gunung yang besar, yang kokoh tadi itu, yang paling besar menurut manusia, paling kuat, paling besar, paling kokoh. Tapi waktu itu pada hari kiamat hanya seperti seberat bulu saja. Apa membayangkannya coba ibu? Gunung dan Sagadang tu tabang-tabang bentuk bulu saja. Saking ringannya saat itu. Nah, kalau gunung yang sebesar itu berterbangan seperti bulu-bulu yang dihamburkan, kira-kira manusia apa bentuknya? Tak terbayang. Sebesar itu gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, apalagi kondisi manusia yang sangat kecil, yang sangat ringan. Dalam Al-Quran memang disebutkan, sering disebutkan kata gunung mengenai hari kiamat, seperti dalam surah Al-Waqiah,
wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Dan dihancurkan gunung sehancur-hancurnya, maka jadilah gunung itu seperti debu yang berterbangan. Seperti apa? Debu yang berterbangan. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Maka diangkatlah gunung, diangkat bumi, diangkat gunung, dibenturkan dengan sekali benturan. Menggambarkan suatu yang besar di muka bumi itu menjadi kecil dan begitu ringannya. Ini menggambarkan, silakan bayangkan saja yang lain-lain. Bayangan salah, kok rumah, kok manusia, kok binatang, jadinya gunung saja seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ayat 6-nya, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau yang senang. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Dan orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Fa amma, maka adapun man, siapa yang thaqulat, yang berat, yang telah berat, yang diberatkan atau yang berat, mawazinuhu, timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai. Mawazin berasal dari kata mizan. Nanti ditimbangkah amal manusia? Iya. Setelah hari kiamat itu, Allah langsung gambarkan kejadian penimbangan amal manusia. Allah timbang amal tadi, jika berat kebaikannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang diredai atau surga. Kata-kata fi isyatin itu menunjukkan kehidupan yang terus menerus dalam keredaan, kebahagiaan, kesenangan. Berbeda aja hidup di dunia. Hidup di dunia aku kadang susah, kadang senang, kadang gembira, kadang sedih, kadang-kadangnya. Kadang senang, kadang susah, kadang lai, kadang indah. Kini sedang lai nak kini gua. Kini sedang payah na gua. Di surga itu isyatin radiyah. Kehidupannya terus menerus radiyah. Dalam kehidupan yang diredai. Fahuwa fi, maka dia fi ku artinya apa? Di dalam. Apa makna di dalam? Si A di dalam masjid. Kalau di dalam masjid berarti dia dilingkupi oleh A yang ada di masjid. Bukan masuk kakinya ke masjid, tapi di dalam masjid. Di atasnya masjid, kiri kanannya masjid, depan belakangnya masjid, di bawahnya pun masih masjid. Berarti dilingkupi. Mau itu banalah orang-orang yang dalam sarugo itu dilingkupi oleh keredaan Allah.
Bukan kepalanya saja, bukan badannya saja, tapi atas bawah, kiri kanan, depan belakang, dilingkupi oleh kesenangan dan keredaan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah orang kafir juga akan ditimbang? Ada yang menyatakan ditimbang, ada yang menyatakan tidak ditimbang. Karena bermakna dari kata mawazinuhu. Kalau satu timbangan itu namanya mizan. Kalau banyak timbangan, mawazin. Berarti timbangan yang akan digunakan untuk manusia itu bukan satu. Nah, ini penafsiran yang kedua. Bahasanya manusia itu akan ditimbang dengan berbagai macam timbangan. Anak, kalau ada yang ditimbang, berarti ada anak timbangan. Ada anak timbangan. Kok ditimbang amalnya kah? Anak timbangannya kira-kira Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya kulah yang menjadi anak timbangan nanti. Makanya dalam kata ulama ada yang rukun dalam Islam kok. Rukun kok yang pertama yang menjadi timbangan. Kalau akan dipahami bermakna mawazinuhu itu banyak timbangan. Timbangan pertama itu rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Manusia kok pertama kali ditimbang dulu mana nilai bersyahadat. Manusia sekarang di dunia kok 7,5 miliar. Maka ditagakkanlah timbangan untuk yang 7,5 miliar tadi. Ma yang bersyahadat mana tidak? Berarti enggak? Di timbangan satu kah? Ternyata umat muslim yang terdata sampai sekarang ini adalah yang kini kok saja. Bukan sejak dulu, yang kini saja. Berarti 2 miliar. 2 miliar. Berarti 5,5 miliar tersingkir. Berdasarkan timbangan siapa yang bersyahadat, siapa yang tidak. Berarti kau orang kafir kau. Orang kafir kau tidak perlu timbang lah. Ini tidak syahadat memang timbang lah. Ohnya ada kebaikan, kebaikannya sudah Allah balas di muka bumi. Makanya jangan heran Bapak Ibu, orang kafir itu kok banyak nang kayo-kayo. Itu salah satu bentuk Allah memberikan balasan kepada kebaikannya. Orang kafir konya adalah memberi, berbuat baik, menolong, memberikan bantuan. Tapi untuknya tidak ada di akhirat itu balai diberikan balasannya di muka bumi. Maka orang beriman jangan lu iri. Apa ke orang tu awak ada payah? Tidak perlu. Kan itu bentuk balasan kebaikan untuk mereka. Boleh kita cari dalam surah Al-Kahfi. Boleh dibuka. Pada bermenung-menung. Bukan takkan tua ya. Kita lihat surah Al-Kahfi. Ayat 103. Halaman 304. Ayat 103. Nasabah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan hai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi amalnya? Nyu beramal tapi nyoru rugi. Satu, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Kulo bayunya. Nyolah marasu babuik saya elok-eloknya. Rupanya sio-sio saja. Dia nyendak tidak beriman. Siatu ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Berarti orang kafir. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Maka sia-sialah amal perbuatan mereka, kan kami tidak menegakkan kepada mereka timbangan pada hari kiamat. Perlu timbang leh. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dan tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Jadi setelah ditimbang, disisihan, mana yang bersyahadat? 2 miliar nang kini ka. Mana yang tak? Ada 5,5 miliar. Itulah yang ditangisi oleh Nabi itu. Misalnya hiduplah Nabi itu, dan beliau tangihan itu kini ka. Dan 5,5 ka. Caranya yang 5,5 miliar ko selamat. Berbeda aja cara pikir ini orang kapi apa dia salah. Oh Nabi tidak pikirnya itu dah. Banan 5,5 ko selamat. Itulah yang beliau dakwahkan. Maka beliau mendakwahkan. Makanya beliau kirim pasukan ke Romawi, ke Persia, bahkan sampai Islam dari Madinah tu yang atoknya cuman pelepah kurma, kalau atok rembio dulunya Masjid Nabawi itu tidak segagah kini dah. Sampai Islam ke negari awak siapa mantan kemari ka cuci fikir para dai yang dikirim. Kalau tidak memikian itu, kalau memikian banyak keselamatan diri saya, ajak ni sahabat di Makkah Madinah, orang seperti hal lain. Jadi awak zikir di Makkah nak 100,000 kali kau mah, di Madinah 1,000 kali kau, pindah. Karena mereka memikirkan, celaka kira. Akinilah tinggal 2 miliar nan bersyahadat. Tagak lo timbang cek lain. Nan bersyahadat kau rukun kedua dan Islam apa? Ada 2 miliar kau berapa orang yang salat? Jadi timbangan itu nak cek lah, itulah kira-kira. Kalau ingin memahaminya, mawazinuhu itu banyak timbangan. Dari nan 2 miliar berapa orang yang salat? Maka tersisih lo lah yang tidak salat. Maka Nabi mengingatkan miftahul jannah as-salat. Kunci surga itu adalah salat. Bahawa orang tak salat itu nanti masalakakum fi saqar. Mau narakonya narako sakar untuk orang tak salat atau qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata kami dulu di dunia tidak salat. Jangan sampai kehilangan kunci sarugo gitu Bapak Ibu. Anak-anak awak, minantu awak, cucu-cucu awak, orang semando awak, dun sanak awak. Jangan sampai kehilangan kunci sarugonya. Jangan sampai kehilangan kunci sarugonya. Karena tersisih nanti ketika di mizan, mana salat mana tidak. Dapatlah sekian dari 2 miliar ko, sekian orang yang salat, bersyahadat dan sekian orang yang syahadat salat ko, bara orang lo yang puasa, bara orang lo yang berzakat, bara orang lo yang naik haji sesuai kemampuannya. Timbanganku lah yang nanti sesuai amalnya nanti di sarugo. Jadi setiap orang manusia, orang Islam ku masuk sarugo. Iyo. Nanti masuk sarugo juga. Tingkatannya di mana?
sesuai amalnya. Timbangannya adalah Allah dan Rasulnya. Masuk surga, tapi tingkatannya sesuai amalnya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa itu neraka hawiyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Hawiyah, ulama mengartikan meluncur ke bawah, atau arti hawiyah meluncur ke bawah. Asal katanya hawa. Kalau awak mengikuti hawa nafsu awak, membuat awak meluncur jatuh ke bawah. Ke bawah itu kemana? Ke neraka. Meluncur jatuh ke bawah. Hendak disebutkan namanya ihtiba kalau dalam istilah tafsirnya. Ihtiba itu keadaan orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman itu mah meluncurnya ke bawah. Maknanya sajalah. Kalau orang yang tidak beriman meluncur ke bawah, orang yang beriman naik dia ke atas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syurga itu nanti siapa yang tinggi amalnya naik aja kate. Siapa yang tinggi naik aja kate. Sehingga surga yang tertinggi itu surga Firdaus. Ini kebalikannya hawiyah. Orang yang ringan amalannya hawiyah, makin lama makin turun ke bawah, makin banyak dosanya makin jatuh ke bawah, makin banyak dosanya makin bawah, dan minimal yang paling bawah dalamnya itu 70 tahun baru tiba di bawah. Di dalam dasar neraka itu ada lo dalamnya celai, ada lo dalamnya celai, ada lo di dalamnya celai, ada lo jurang-jurang di dalam neraka jahanam. Masuk ke neraka jahanam itu saja baru masuk permulaan tu 70 tahun alun tiba di dasarnya. Ada dulu jurang di dalam tu cek lain. Untuk siapa tu? Itu yang dosa tadi tu. Makin banyak dosanya, makin ke bawah. Makin banyak dosanya, makin dalam jatuhnya ke bawah. Orang beriman, kebalikannya. Makin kate, makin kate. Suka dalam hadis mengenai orang yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamah. Dikatakan kepada orang-orang ahli Quran pada hari kiamat. Iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah. Yang sansuam apa kini Bapak Ibu? Karena surga nanti makin lama makin naik, makin lama makin naik. Naik. Dan fa inna manzilataka fi akhir ayati taqra'u biha. Tempatmu pada ayat terakhir yang kamu baca. Ayat terakhir. Oh, tak tahu di kami kini le dosa anak le. Anak wak le. Tak ada anak le, cucu le. Dan itu adalah membentuk syafaat untuk awak nanti. Agar derajat surga tinggi. Kata-kata ummuhu, ada mengartikan ibunya, hawiyah. Penafsiran pertama, ummuhu ibunya tu. Anak kau kalau kamu apai, nanti carinya pulang siapa? Ibunya loh. Berarti orang kau baliknya nanti ke mana? Ke hawiyah. Bako ibunya yang dicarinya? Karena ibunya yang lah melayannya. Dari situ dasarnya. Adin itu yang dicarinya. Bakoknya masuk neraka hawiyah. Memang mau itu perangainya. Selama di dunia memang perangai-perangai ka masuk neraka hawiyah nan di karajuannya. Sehingga baliknya ke mana? Ke hawiyah tu juga.
Jadi sesuai amal. Kalau karajo insyatir radiyah, kehidupan yang diredai Allah, balik kasa rugo. Tapi karajo yang meluncur ke bawah, yang banyak berbuat dosa, baliknya tetap ke hawiyah, sesuai amal. Balik seseorang kau sesuai amalnya. Ada yang memaknai ummuhu tu, ibunya tu, manusia lahir kau kapalo dulu. Yang normal kapalo dulu baru kaki. Saking hinanya orangku yang masuk neraka ko, kapalonya dulu ke bawah. Masuk neraka tu ndak badannya, ndak kaki dulu dah. Kapalonya batunggian ke bawah. Baralah hinanya. Menunjukkan kehinaan. Kehinaan. Karena kepalanya inilah yang selama ini yang karih kapalo. Inilah kepala yang dulu keras kepala. Inilah kepala dulu yang tak mau sujud dan tunduk kepada Allah. Kepala kau yang ditunggikan ke bawah dulu. Tunggikan kau senang. Di bahasa Indonesianya apa? Tunggikan. Dibalikan loh senang, ditunggikan. Tumpahan menuangan iya tu, nak nuangan tunggian kawan. Ada dia, merah Indonesia tu. Ditunggikan, tunggian kepala kawan. Ini menunjukkan kehinaan. Wa ma adraka ma hiya. Ayat ko dalam satu ayat dua kali Allah ngecam wa ma adraka. Pertama al-qari'ah. Tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Tahukah kamu apa itu hawiyah? Mahya atu neraka hawiyah tu menunjukkan siksaannya di neraka hawiyah. Orang yang bagi orang yang ringan timbangan kebaikannya tadi, tidak terbayang oleh pikiran dan tidak bisa dirasakan oleh hati. Ba'alah ngerinya neraka hawiyah tu. Tak kata bayang di awak doh, tak kata pikiran, ba'a ngerinya neraka hawiyah tu. Cuman Allah gambarkan sedikit saja. Yang kira tak jangkau di kapal awak. Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Saking panasnya api tadi, seandainya dituangkan minuman ke wajahnya, alun tiba mereka, alun tiba air tu ke mukanya lain, alun diminumnya lain, wajah daging wajahnya kau lah meleleh, tuanginya. Kalau nyo minuman hancur seluruh tubuh yang ada di badannya kau, sehingga dagingnya bisa ditarik seperti baju keluar dari badannya. Bentuk baju keluar dari badan, eloklah. Bentuk daging yang sudah dipresto, kau ada tulang wah. Ada daging dipresto sampai selunak-lunaknya, eluan tulangnya, tangga dagingnya. Itu meminum air di neraka tadi. Saking ngangiknya. Nauzubillah. Itu gambaran sedikit saja. Yang neraka hawiyah itu sebenarnya entahlah. Tidak bisa terbayangkan. Dan tidak bisa lo digambarkan dengan kata-kata manusia. Ba'a kejadiannya cuman Allah menggambarkan narun hamiyah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasihat dari ayat ko adalah setiap amal awak nanti akan ditimbang. Dan hati-hati, sekecil apapun amal akan Allah timbang. Jangan wak mengiruan dan wak ucapkan apa yang kita karajokan akan lapih begitu saja. Akan ada timbangannya. Maka di sisa-sisa umur wako, pertama yang akan dikarajuan adalah taubat. Karena pasti punya dosa.
Setiap manusia punya dosa. Bawa jangan sampai membawa dosa ke akhirat. Yang ndak kabar dosa ndak ada. Cuman jangan sampai tak bawa dosa itu ke akhirat. Baca caranya, minta diampunkan dosa itu di dunia. Kalau Allah sudah ampuni, berarti wak ndak membawa dosa. Tinggal wak membawa palo ke akhirat. Ditimbang, pak dosa ndak ada lagi. Dosa kulah dihapuskan. Tinggal berarti yang akan ditimbang dan elok-elok saja. Itu caranya. Kalau tidak sempat bertaubat, aku nambah bahaya. Di akhirat, dosa itu nanti akan masuk timbangan. Maka perbanyaklah bertaubat. Dengan apa? Dengan istighfar, dengan banyak berbuat baik, banyak menangis kepada Allah, dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beratkan timbangan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min azabin nar. Allahumma ja'alna min sukani jannatil firdaus. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari penduduk surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Itu kira-kira penafsiran daripada surat Al-Qari'ah. Masya Allah. Anak ini termasuk amal jariyah yang akan mengalir terus kepada seseorang itu ada 3 amal. Al-ilmu yang tanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu guru nama aja. Guru yang maja nak ko mapa Quran ko, bara banyak muridnya tu, amaili apalonyo kenyo tu. Itu guru. Walaupun orang kata, ajan guru lain gaji no ketik. Oh iya, yalah, tapi gaji akhirat no kadang. Gaji dunia no ketiknya. Gaji akhiratnya, tak tahu iri-iri yang anda buat tu. Mengaji anak para muridnya saratui. Saratui itu para sarinya mengaji itu. Milih ke guru kanya macam. Rupanya murid ko pulanglah kadangnya buka lo pesantren. Ada 1,000 muridnya. 1,000 ko milih lo ke gurunya tadi. Mengilih lo kainnya nama jam pertama. Itu sedekatin jariyah, sedekah. Ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh. Yang mendoakan orang tuanya. Anak, aku transfernya otomatis loh. Setiap anakku mengaji. Ikan awaknya menyekolahnya. Awak nambayannya. Milih aku orang tuanya otomatis. Nanti di akhirat anak-anak yang hafal Quran kau. Itu tuh tinggi surganya. Tinggi kan? Tinggi. Anakku 30 juz misalnya. Berapa tinggi surganya tu? Satu tingkat ayat saja cek tingkatnya. Cek tingkat surga itu berapa jaraknya? Dalam hadis Bukhari, seperti kalian melihat bintang terjauh. Celaklah ke langit, mana paling jauh bintangnya? Jangan orangnya, saruganya nampak di bawah dah. Saruganya saking jauhnya. Itu satu ayat cuma. Jauh mana? Kalau 2 ayat di mana beliau kau? Dah di Madimang lo. Awak just 30-ahnya. Kan? Itu pun jarang-jarang kain lo. Anak beliau kau 30 di mana kira-kira tu? Tapi ada janji Allah. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, kami kumpulkan, susulkan mereka di surga. Allah kumpulan nanti balik. Anaknya hafiz Quran tadi tu, pak jamaknya disusulkan lo kata. Barulah situ mengecek, kolah anak sabana balik guna.
Ku anak sabana boleh guna. Ndak nak ambil nama rumah gadang dan balik noto. Kalau ndak sembahyang ndak ada gunanya. Anak nam balik guna itu itulah salah satunya. Amal ibadahnya itu mengalir ke waktu otomatis. Nanti di akhirat walaupunnya tinggi, awak orang tuanya disusulkan ke atas. Sama aja nyo. Atunan kadusawan dari kini Bapak Ibu. Kintu Pak. Kintu saja Bapak Ibu, terlebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.